Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PPT tentang wirausaha kerajinan, yang dimana ini adalah mata kuliah media pembelajaran PKK, media audiovisual. Di kelompok ini terdapat 4 anggota. Yang pertama, Usfatun Hasanah dengan NIM 54014191011. Kemudian saya, Marlinda Dewi Arifati, NIM 54014191024. Kemudian ada Desi Sri Windayanti, NIM 54014191027. Kemudian ada Kandika Sarapatla dengan NIM 54024191057. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian tentang wirausaha. Pengertian dari kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Untuk karakteristik dari kewirausahaan, yang pertama, percaya diri, kemudian yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga adalah berani mengambil risiko, yang keempat memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima adalah berorientasi ke masa depan, yang keenam adalah jujur dan tekun, yang ketujuh adalah memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, serta yang kedelapan memiliki daya analisis yang baik. Pengembangan kewirausahaan yang pertama, buat garis besar tujuan program dan fokus pengembangan pada usaha. Kemudian yang kedua, memilih orang-orang yang berpendidikan yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi. Ketiga, memilih orang yang tidak berpendidikan yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi. Yang keempat, identifikasi pasar lokal dan cari orang-orang yang memiliki potensi di dalamnya. Kemudian yang kelima, berikan dukungan melalui organisasi berbasis sektor swasta. Kemudian yang keenam, berikan metodologi yang dimana kedepannya akan dapat membantu wirausahawan meningkat dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang ketujuh, terapkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kegunaan pelatihan dan fasilitator. Nah, untuk ciri-ciri dari seorang wirausahawan itu yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian berorientasi ke masa depan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selalu berpikir positif, berani mengambil resiko, dan memiliki orientasi hasil. Jadi, untuk peluang usaha sendiri, yang pertama itu bisa memulai dari diri kita sendiri. Kemudian itu cari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian itu mengembangkan pengetahuan yang sedang trending pada masa sekarang. Yang keempat itu bisa memulai dari hobi kita. Kemudian yang kelima bisa bekerja sama dengan pembisnis yang lainnya. Dan yang keenam bisa mencoba hal-hal baru. Dalam berwirausaha juga memiliki komponen perencanaan. Yang pertama itu menjabarkan deskripsi usaha, kemudian strategi pemasaran yang seperti apa, membuat analisa kompetitor, kemudian memperhatikan rencana desain dan pengembangannya, rencana operasional dan manajemen, pembiayaan, dan kesimpulan dari usaha tersebut. Penyusunan perencanaan kewirausahaan. Yang pertama, kita harus menganalisis pasar kita itu seperti apa. Kemudian kita membuat tujuan usaha kita itu seperti apa. Yang pastinya kita juga memiliki usaha yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga harus menghitung modal, berapa modal yang akan kita butuhkan dalam berwirausaha tersebut. Nah, kemudian kita merencanakan pemasaran. Pemasaran seperti apa yang akan kita lakukan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Desi Sri Windayanti dengan NIM 54014191027. Silakan Desi Sri. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh Marlinda. Perkenalkan, nama saya Desi Sri Windayanti.
Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam kerajinan. Yang pertama, kerajinan dari rajut, kedua, pot dari botol bekas, ketiga, lilin pengharum ruangan, keempat, tempat penyimpanan dari kardus, kelima, kerajinan dari resin, keenam, figura dari stik es krim, dan yang terakhir, lampu kamar tidur. Selanjutnya adalah pengemasan. Yang pertama, mampu menjadi pengaman, kedua, mudah dibawa dan didistribusikan, ketiga, mampu menunjukkan identitas, keempat dan kelima, mampu menjadi media komunikasi, yang keenam, memperhatikan etika dan estetika, ketujuh, ekonomis pembuatannya, dan yang terakhir, kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, mengetahui target pasar, yang kedua, menggunakan media sosial, yang ketiga, menawarkan produk secara gratis, yang keempat, memilih tempat yang strategis, yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi, dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, memahami seni menjual, yang kedua, mengetahui harga jual, yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu promosi. Selanjutnya yaitu media pemasaran. Yang pertama yaitu media internet. Kalian dapat menggunakan seperti aplikasi WA, IG, BBM maupun yang lainnya untuk memasarkan produk yang akan kalian jual. Kemudian yang kedua, dengan media brosur, kalian dapat mencetak brosur kemudian dibagikan kepada orang lewat atau membagikannya secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu dengan poster, kalian dapat mencetak poster kemudian kalian tempel di tempat yang ramai. Selanjutnya yang keempat ada banner. Kalian dapat memasang banner di tempat yang ramai. Banner sendiri itu lebih besar ya dari poster. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat mengiklankan di televisi. Televisi merupakan salah satu media yang paling menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Pertama, tujuan evaluasi kelayakan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan usaha tersebut. Apakah sudah berhasil mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, adanya tahapan-tahapan kelayakan usaha, yaitu mencakup aspek pasar, aspek teknis, dan juga aspek finansial. Yang terakhir yaitu monitoring dan juga evaluasi usaha. Hal ini dilakukan untuk mengawasi dan juga mengevaluasi apakah usaha yang dilakukan sudah baik dan lancar. Cukup sekian pemaparan presentasi PPT tentang kewirausahaan kerajinan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berwirausaha. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.